Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur Enterprise bersama saya dosen pengampu Anda semua, Irfani Zuhrufilah. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita tanggal 9 Oktober 2020. Setelah minggu kemarin Anda semua sudah diperkenalkan dengan apa itu SOA. Kali ini kita akan membahas lebih jauh atau lebih mendetail lagi tentang service oriented arsitektur atau arsitektur berorientasi layanan, dimana kali ini Anda akan menyimak poin-poin seperti pentingnya SOA, lalu bagaimana bisnis dan teknologi dalam perkembangannya dengan SOA, lalu peran SOA dalam bisnis layanan, kemudian Anda akan disampaikan bagaimana arsitektur secara mendasar, lalu kemudian ada arsitektur dari perangkat lunak itu sendiri, ada basic services, ada service business, ada dasar-dasar dari SOA itu sendiri. Oke, kita masuk pada poin yang pertama. Setelah minggu kemarin Anda sudah diperkenalkan dengan SOA, kali ini kita masuk pada poin pentingnya SOA. Nah, service oriented sendiri adalah topik terpanas yang sedang dibicarakan oleh vendor-vendor TI di seluruh dunia. Kemarin juga sudah disebutkan di mana di dalamnya adalah vendor IBM, HP, BIE, Oracle, SAP, dan Microsoft itu sendiri. Mungkin pada saat kita berbicara saat ini, vendor-vendor yang lain sedang menambahkan listnya dalam penggunaan atau ketertarikannya terhadap service oriented architecture ini. Selanjutnya, jadi sebenarnya apa SOA itu? Nah, sebenarnya SOA ini dibahas oleh banyak sekali media atau buku-buku yang mempelajari tentang arsitektur sebuah perangkat lunak. Dalam setiap literatur atau setiap referensi itu mungkin memiliki definisi sendiri tentang SOA, tetapi secara singkat SOA sendiri ini adalah merupakan pendekatan yang baru untuk membangun sistem IT yang memungkinkan sebuah bisnis untuk memanfaatkan asetnya yang sudah ada dengan mudah, yang kemungkinan kedepannya akan terjadi perubahan yang tidak terhindarkan dan yang diperlukan untuk mendukung bisnis itu sendiri. Nah, SOA ini akan memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan bisnis yang didukung oleh teknologi daripada membuat keputusan bisnis yang ditentukan oleh atau dibatasi oleh teknologi. Jadi teknologi yang mengikuti bisnis, bukan bisnis yang mengikuti teknologi. Itu seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bisnis dan teknologi hari-hari ini, dunia bisnis mulai secara perlahan menyerahkan tanggung jawab manajemennya kepada pihak IT. Hal ini sebenarnya tidak baik untuk sebuah bisnis, karena dalam bisnis itu mereka memiliki strategi bisnis tersendiri yang belum tentu bisa diterjemahkan dalam memvisualisasikannya ke dalam teknologi. Nah, kenapa hal ini tidak baik? Hal ini tidak baik tentu saja untuk sebuah bisnis, karena segala hal yang tidak baik atau segala hal yang buruk untuk bisnis, maka buruk pula untuk IT itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa bisnis, IT ini tidak akan ada lagi. Bagaimana IT akan berkembang jika bisnis ini menjadi semakin terpuruk? Jadi seperti itu. IT dan bisnis ini adalah teknologi dan bisnis ini akan berjalan seiring sejalan. Mereka tidak bisa dipisahkan, tetapi manajemen bisnis tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada IT. Nah, semua bisnis ini saat ini di era sekarang ini sangat terkait erat dengan teknologi. Tidak ada bisnis-bisnis besar yang dapat berfungsi tanpa IT. Jadi sesederhana itu menggambarkannya. Nah, hanya karena bisnis telah dibatasi oleh kemajuan teknologi, tetapi jangan mengira orang-orang di bidang IT ini sedang
memiliki kekuatan yang besar untuk menghandle bisnis. Tidak seperti itu. Nyatanya, staf IT sendiri atau staf TI ini bisa menghabiskan waktunya dalam rapat yang sangat panjang, berjam-jam, yang sangat lama hanya untuk menjelaskan mengapa proyek-proyek mereka itu terlambat selesai. Hanya untuk menjelaskan mengapa aplikasinya tidak dapat dengan mudah disesuaikan dengan kondisi bisnis yang terus berubah, serta bahkan pada suatu titik akan meminta lebih banyak staf. Nah, orang-orang di bidang IT sendiri ini selalu selalu menjadi orang-orang di benteng terdepan yang harus menjelaskan kenapa terjadi seperti ini, kenapa terjadi seperti itu. Meskipun perusahaan-perusahaan itu telah berinvestasi yang sangat besar dalam semua perangkat lunak dan perangkat keras yang terbaru. Nah, untuk menjelaskan ini tentu saja memakan waktu yang sangat lama, bisa sampai 18 bulan atau 1,5 tahun untuk sebenarnya mengimplementasikan rencana-rencana baru dalam sebuah bisnis. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai bisnis dan perannya dalam teknologi serta masuk bagaimana SOA ini berperan. Jadi dahulu kala disebutkan ada sebuah perusahaan asuransi, misalnya ini yang bernama perusahaan ABC, didirikan sekitar 150 tahun yang lalu. Mereka ini memulai dengan menjual polis asuransi ke pabrik-pabrik. Pada masa itu tidak ada komputer ini yang mengacaukan segalanya. Jadi pada saat itu seseorang yang sangat baik itu kemudian mengirimkan surat untuk menanyakan kepada pelanggan-pelanggannya tentang suatu kebijakan. Jadi orang-orang yang cerdas ini, orang-orang yang cerdas di bidangnya, utamanya dalam hal asuransi ini, menetapkan harga, kemudian menjual polis, dan menjelaskan kepada pelanggan-pelanggannya jika ada sesuatu yang terjadi sehingga pelanggan-pelanggan itu tidak mudah meledak ataupun marah. Lalu perusahaan ABC ini semakin lama, seiring waktu semakin berkembang selama lebih dari 100 tahun. Kemudian semuanya menjadi rumit karena ternyata perusahaan lain mulai mencuri bisnis mereka atau meniru bisnis mereka. Nah, pelanggar kemudian meminta asuransi untuk berbagai jenis resiko. Nah, ABC ini harus membuat keputusan apakah mereka akan berubah atau perusahaan ini akan mati atau tidak lagi lanjut atau tutup. Nah, lanjut pada tahun 1960-an, ABC ini kemudian membeli komputer serta seperangkatnya, termasuk mempekerjakan pemrogram, kemudian membangun aplikasi perangkat lunak untuk mendukung bisnisnya. Semua berjalan lancar sampai pada tahun 1980-an, kemudian membeli lagi paket perangkat lunak dari pemasok yang berbeda untuk membantunya terus bersaing. ABC ini terus membeli atau membangun aplikasi bisnis untuk memecahkan masalah di seluruh perusahaan satu persatu, sehingga membuat aplikasinya atau aplikasi bisnisnya tidak hanya dari satu tetapi menjadi semakin banyak. Hal ini kemudian bekerja dengan sangat baik selama bertahun-tahun hingga pada tahun 1990-an ABC ini mendapati perusahaannya bersaing dengan perusahaan jasa keuangan yang lain yang memutuskan bahwa mereka juga dapat menjual asuransi namun lebih murah. Tiba-tiba ABC perlu menemukan cara baru untuk menghasilkan uang yang tidak memerlukan biaya juga terlalu banyak. Nah, kemudian para manajerialnya, para pemimpin-pemimpinnya memikirkan solusi baru yang sangat menarik berdasarkan pengetahuan bisnis dan pengalaman pelanggan mereka dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru pada saat itu. Orang-orang cerdas ini, manajerial ini, memahami strategi bisnis. Kemudian mereka sangat bersemangat untuk mendapati
perusahaan mereka bisa bersaing lebih jauh lagi. Lalu kemudian berbicara dengan manajemen IT tentang tujuan mereka. Apa tanggapan dari IT? Tentu saja IT mengatakan bahwa mereka sudah memiliki banyak sekali aplikasi penggajian, aplikasi manajemen resiko, faktur, dan sebagainya. Nah, mereka IT tidak bisa lagi hanya membeli atau membangun lebih banyak program untuk mengimplementasikan ide-ide baru yang menghasilkan uang dan hemat biaya. Lalu kemudian apa kata manajemen? Manajemen mengatakan bahwa silakan Anda bisa menulis program baru, menyatukan semuanya, dan kita siap untuk berintegrasi. Dan mereka semua sangat excited tentang hal ini. Lalu kemudian IT menjawab bahwa itu mungkin saja terjadi untuk diintegrasikan, tetapi pengintegrasiannya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Integrasi aplikasi-aplikasi tersebut bisa memakan waktu setidaknya 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun. Dan saat itu sudah selesai, mungkin para manajerial akan meminta penambahan ide-ide baru lagi di dalam IT-nya, dan pada saat mereka menyelesaikan 2 tahun itu, semuanya sudah terlambat dan semua sudah menghabiskan sangat banyak uang. Nah, disinilah peran SOA dalam sebuah service business ini diperlukan. Pada ilustrasi tersebut bisa diteruskan bahwa dengan solusi menggunakan strategi service oriented architecture ini, terdapatlah strategi-strategi baru yang didasarkan pada 4 elemen utama. Yang pertama, organisasi TI akan bermitra dengan jajaran manajer bisnis untuk membuat peta atau mapping roadmap-nya tentang tingkat tingginya seperti apa bisnis itu direncanakan nantinya. Yang kedua, organisasi IT akan membuat struktur yang lebih fleksibel yang akan mengubah aset perangkat lunaknya yang utama menjadi layanan yang dapat digunakan kembali atau dapat digunakan kembali dengan kondisi bisnis yang terus berubah. Yang ketiga, organisasi TI-nya hanya akan menggunakan standar industri yang diterima untuk menghubungkan aset-aset perangkat lunak ini secara bersama-sama. Dan yang keempat, TI akan menggunakan konsep arsitektur berorientasi layanan atau hanya menggunakan metode SOA. Nah, di dalam SOA, salah satu kesepakatan terbesarnya adalah gagasan bahwa mereka tidak membuang hal terlalu banyak. Nah, mereka hanya perlu mengambil aset perangkat lunak yang digunakan sehari-harinya, tentu saja perangkat lunak yang berhasil, yang baik, yang tidak banyak cacat di dalam perangkat lunak tersebut, itu direuse kembali, digunakan kembali, lalu mengemasnya dengan cara yang memungkinkan IT untuk menggunakannya kembali dan terus menggunakannya kembali. Bisa digunakan secara berulang-ulang tanpa harus membuat dari awal. Nah, masalah yang umum terjadi pada perusahaan besar adalah mereka memiliki banyak sekali program-program yang serupa. Setiap kali sebuah departemen menginginkan sesuatu yang sedikit saja ada bedanya, pasti departemen itu akan membuat versi-versinya sendiri. Meskipun sama, di seluruh perusahaan tertentu itu kita bisa menemukan sekian versi hanya dari satu program yang kurang lebih sama, hanya dengan sedikit identik yang berbeda. Variasi-variasi kecil inilah yang membuat sistem menjadi sangat rumit dan mahal untuk di-maintenance atau untuk dipelihara. Nah, dengan penggunaan service oriented architecture ini, program-program penting tersebut itu bisa dijadikan sebagai black box atau kotak hitam yang disebut sebagai sebuah layanan bisnis. Tadi saya sempat menyebutkan black box ya. Di dalam SOA ini
ada sebuah referensi yang menyatakan bahwa di dalam SOA itu ada komponen-komponen, atau di minggu kemarin kita sudah menyebutkan SOA ini adalah penyatuan dari komponen-komponen atau komponen-komponen kotak hitam atau black box. Nah, black box ini diartikan sebagai seperti seorang programmer bisa mengerti cara penggunaan sebuah CPU. Orang biasa pun atau karyawan biasa pun bisa menggunakan CPU untuk menghidupkan komputer atau mematikannya. Namun programmer sendiri tidak mengerti bagaimana cara kerja di dalam CPU itu sendiri. Nah, seperti itu yang dikatakan sebagai black box. Nah, SOA mengambil setiap black box ini untuk diambil, disatukan dan diatur untuk kemudian jika diperlukan black box ini hanya tinggal diambil satu persatu untuk dirancang kembali, hanya diatur tanpa mengulang merancang kembali satu CPU ini satu persatu. Saya harap Anda mengerti ya penjelasannya. Nah, pada akhirnya SOA ini kemudian menjadikan bisnis lebih fleksibel dan IT lebih dapat diandalkan secara berkelanjutan, kemudian dapat diperluas, lalu dapat dikelola dan lebih akuntabel. Menurut pakar, SOA sendiri adalah sebuah amanah atau mandat yang terpenting yang dihadapi bisnis dan TI di era saat ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada poin arsitektur dasar. Nah, di sini Anda bisa melihat pengertian arsitektur secara sederhana dari sudut pandang teknologi informasi. Bisa disimak sebagai berikut. Awalnya ada program, lalu kemudian programnya itu bagus, dan program ini tentu saja perlu arsitektur yang baik, bukan arsitektur yang jelek. Kemudian ada bisnis. Kemudian bisnisnya tumbuh, programnya tumbuh, lalu kemudian bisnisnya menghadapi kekacauan. Jadi, dalam upaya menciptakan keteraturan dalam bisnis, pemrograman mengadopsi struktur yang sistematis untuk mengatur program dalam membantu bisnis. Dan struktur apapun itu, baik itu mall atau Taj Mahal atau bahkan yang disebut sebagai arsitektur terbaik sepanjang masa adalah Bahtera Nuh, Nabi Nuh. Nah, itu semua memiliki beberapa desain dasar yang meskipun itu serampangan, nah namun desain-desain dasar inilah yang dikenal sebagai arsitektur. Nah, ketika kita menjelaskan dari struktur dari perangkat lunak, maka kita menyebutnya prinsip desain yang mendasarinya yaitu arsitektur perangkat lunak. Jadi setiap bangunan dari arsitektur perangkat lunak ini memiliki semacam struktur. Ide dari arsitektur ini menyiratkan perencanaan yang sangat bijaksana yang sesuai dengan seperangkat dari pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang akan diterapkan ke dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, dalam dunia arsitektur berorientasi layanan atau SOA, aplikasi bisnis ini dirakit dengan menggunakan sekumpulan blok penyusun yang dikenal sebagai komponen. Nah, beberapa di antaranya mungkin sudah tersedia komponen ini, beberapa di antaranya mungkin sudah ada di sebuah perusahaan, atau mungkin ada beberapa lagi yang harus dibangun dari awal. Arsitektur perangkat lunak ini akan menentukan komponen perangkat lunak mana yang akan digunakan dan bagaimana komponen tersebut berinteraksi satu sama lain. Ketika dijelaskan seperti ini, kedengarannya memang cukup sederhana, namun faktanya untuk membuat arsitektur berorientasi layanan ini membutuhkan pemikiran, kesabaran, serta perencanaan dan waktu yang tidak singkat, dan ini oleh para pakar disebut sebagai sebuah perjalanan bergantung pada ukuran serta ruang lingkup sebuah organisasi. Nah, ini bisa menjadi perjalanan yang sangat panjang seperti ilustrasi perusahaan ABC di awal tadi. Perjalanannya itu bisa sangat lama, bertahun-tahun, bahkan dalam
1 dekade. Namun dengan menggunakan metode atau model SOA, hanya dengan waktu yang singkat kita bisa menerapkan arsitektur berorientasi layanan dalam pengembangan perangkat lunak sebuah perusahaan atau dalam bisnis dengan pengembalian investasi dengan sangat cepat tanpa harus mengcoding ulang semua perangkat lunaknya. Nah, arsitektur perangkat lunak ini di dalam ilmu komputer, istilah arsitektur ini menggambarkan keseluruhan desain dan struktur dari sistem komputer. Nah, diagram arsitektur perangkat lunak yang menggambarkan komponen sistem komputer ini memberikan beberapa indikasi bagaimana mereka terhubung dan saling berinteraksi. Di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, desainer ini menggunakan diagram alir atau flowchart untuk menggambarkan aliran dari suatu proses. Di angkatan saya tahun 2006, kami merancang mendesain sebuah sistem perangkat lunak masih menggunakan flowchart ini, menggunakan diagram alir. Di tahun-tahun ini, kemudian beberapa tahun terakhir ini, skema formal yang paling umum digunakan adalah menggunakan UML. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Silahkan dipelajari lagi dengan lebih baik. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung melalui WhatsApp saya untuk dibahas mungkin di pertemuan selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Lalu untuk kesempatan kali ini saya tidak memberikan tugas. Silahkan materi ini dipelajari dengan baik. Kemungkinan akan masuk pada tugas di pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.